Akibatnya sejumlah akses jalan terputus. Hingga Sabtu pagi, akses di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Pekalongan masih terputus akibat banjir setinggi 70 cm. Akses jalan juga terputus di Jalan Kusuma Bangsa dan Pasir Sari. Banjir di kota maupun Kabupaten Pekalongan ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Banjir sempat surut, namun kembali banjir sejak Jumat pagi karena hujan dengan intensitas yang tinggi dan gelombang pasang air laut. Sejumlah warga terdampak terpaksa dievakuasi oleh relawan. Ribuan warga mengungsi akibat banjir di Pekalongan, Jawa Tengah dan selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Selamat pagi Ari, apakah sudah diketahui penyebab dari banjir yang terjadi sudah 2 pekan ini? Ya, selamat pagi Adris dan juga saudara. Benar sekali banjir di kota maupun kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini sudah berlangsung selama 2 pekan lebih. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda air banjir ini mulai surut. Bahkan hingga Sabtu pagi hari ini hujan deras terus mengguyur wilayah kota dan kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sehingga kondisi genangan air terus naik dan warga terdampak banjir ini terus bertambah. Hingga kini penyebab dari banjir sendiri, Andris dan juga saudara, belum diketahui pasti, namun air banjir ini bercampur dengan air rob atau air pasang laut dari Pantura menuju ke rumah-rumah warga. Dan ini mengakibatkan genangan air banjir terus naik. Pemerintah daerah, kota maupun Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sendiri sudah melakukan berbagai upaya terkait banjir tahunan yang kerap terjadi di wilayah pesisir ini. Di antaranya adalah membangun tanggul darurat sepanjang 7,2 km. Namun hingga kini tanggul tersebut masih finishing atau masih terakhir untuk dibangun, dan rencananya tanggul ini adalah tanggul penahan rop. Dan juga diperkirakan karena ini tanggulnya masih dikerjakan, air banjir yang akan keluar ke pantai ini menjadi terganggu. Sementara drainase di perumahan-perumahan warga ini juga yang mampet juga menyebabkan banjir di kota maupun Kabupaten Pekalongan. Selain itu, Adris dan juga saudara, banjir di pesisir Pantura Pekalongan, Jawa Tengah ini juga karena meluapnya sejumlah sungai, di antaranya adalah Sungai Loji, Sengkarang, dan juga Sungai Pensongan yang ada di Pekalongan ini. Sehingga warga meminta kepada pemerintah daerah selain membangun tanggul yang ada di wilayah Pekalongan, juga menormalisasi sungai agar sungai-sungai yang ada di wilayah Pekalongan ini tidak dangkal. Hingga Sabtu pagi, Adris dan juga saudara, jumlah pengungsi yang terdampak banjir di wilayah Pekalongan ini dari awalnya hanya 1.200 di pekan pertama, dan ini bertambah lagi kondisi air banjirnya di wilayah Pekalongan, sehingga di kota Pekalongan ini para warga yang terdampak banjir ini mencapai 2.670-an warga hingga pagi hari ini. Sementara di wilayah Kabupaten Pekalongan ini mencapai 2.700 orang. Mereka mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah setempat, yaitu ada yang di musola, ada yang di aula kantor kecamatan, balai desa, dan rumah-rumah warga yang kondisinya tinggi, Adris. Oke, ada 2.600 dan 2.700-an warga yang terdampak banjir, tapi kalau Anda lihat atau informasi yang Anda dapatkan, ada berapa wilayah di Kabupaten dan juga Kota Pekalongan yang terdampak? Apakah juga sampai masuk ke pemukiman ataupun rumah warga? Ya, Adris dan juga saudara, kalau di Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini ada 17 kelurahan yang terdampak banjir. Rata-rata ketinggian air banjir di 17 kelurahan ini mencapai 20 hingga 1 meter. Paling parah ini terjadi di Kecamatan Pekalongan Utara karena memang lokasinya dekat dengan pantai. Bahkan di Kelurahan Pasir Keraton Kramat, ini ketinggian air banjir bisa sampai 1 meter lebih. Warga 90% di kelurahan ini sudah mengungsi di lokasi pengungsian. Dan di Kabupaten Pekalongan ada 4 kecamatan yang terdampak banjir, yaitu dari 4 kecamatan itu ada 20 desa
yang terdampak banjir di Kabupaten Pekalongan. Sama, dari kota dan Kabupaten Pekalongan yang terdampak banjir ini merupakan daerah yang merupakan di wilayah pesisir Pantura, Pekalongan, Jawa Tengah, Adris. Oke, Ari Himawan, ini kan sudah Anda minatkan tadi sudah 2 minggu terjadi banjir di kawasan kota dan juga Kabupaten Pekalongan. Lantas bagaimana selama ini dengan aktivitas warga di sana? Ya, Adris dan juga saudara, benar sekali aktivitas warga sudah 2 pekan ini sangat terganggu dan memang hingga pagi hari ini saja beberapa ruas jalan yang ada di kota maupun Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini masih terputus. Seperti di belakang saya ini, Adris dan juga saudara, ini merupakan Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan ini merupakan jalan penghubung ke sejumlah kelurahan yang ada di kota Pekalongan. Dan akses jalan di belakang saya ini merupakan akses jalan yang tadinya tidak terdampak banjir ketika ada banjir tahunan. Namun 2021 ini di pertengahan Februari jalan ini tenggelam, dan selain di jalan ini ada di Jalan Kusuma Bangsa dan juga di daerah Pasir Sari, Kota Pekalongan yang juga terputus akses jalannya, Adris. Oke, terakhir Ari, bagaimana antisipasi dari pemerintah setempat, mengingat juga kami lihat di belakang Anda hujan masih turun begitu. Apa antisipasi yang dilakukan untuk masyarakat juga di sana? Ya, Adris dan juga saudara, kalau di Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan sendiri menurunkan beberapa pompa-pompa air di sekitar kelurahan-kelurahan yang terdampak banjir. Pompa air ini menyedot air banjir, dialirkan ke sungai agar kembali ke laut, Adris dan juga saudara. Dan pemerintah Kabupaten Pekalongan juga selain ada pompa air, ada warga yang sadar akan tanggul sungai yang hampir jebol dan mereka bergotong royong membuat tanggul sungai darurat agar banjir ini tidak meluas, Adris. Oke, selain jalan utama dan juga permukiman warga, apakah juga terdampak terhadap seperti lahan pertanian, Ari? Ya, data dari Dinas Pertanian Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selain rumah-rumah warga yang tergenang banjir, data dari Dinas Pertanian Kota Pekalongan ini mencatat ada 2.607 hektar lahan pertanian yang ada, 267 hektar lahan pertanian yang ada di Kota Pekalongan ini yang terdampak banjir. Rata-rata yang terdampak banjir ini merupakan sawah yang sedang ditanami padi. Namun karena resapan air dari sawah-sawah yang ada di Kota Pekalongan ini baik dan bagus, kerusakan yang ada di lahan pertanian ini, terutama lahan padi ini, tidak terlalu parah sehingga masih bisa dilanjutkan untuk menanam padinya, Adris. Baik.